Perjalanan ini bukan sekedar pendakian. Ini adalah petualangan menuju atap Nusa Tenggara, menuju puncak Rinjani, tempat di mana langit dan bumi saling bersapa. Hari pertama, kami berkumpul di Bandara Lombok. Wajah-wajah penuh semangat memulai perjalanan, diawali dengan makan siang khas Lombok dan berakhir di Sembalun. Tempat kami menata ransel, menyusun harapan, dan menerima bekal pengetahuan dari para ahli. Jadi Konsina Responsible Tracker Community adalah pejalan yang bertanggung jawab. Pejalan bertanggung jawab memang harus diperlukan karena kita sebagai pejalan tidak hanya berjalan, tidak hanya happy, tidak hanya fun-fun, tapi harus juga bertanggung jawab ketika selama di perjalanan. Bertanggung jawab atas apa sih? Bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada Tuhan juga, ya kan? Jadi sebagai pejalan kita harus bertanggung jawab. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara kalau misalkan kita berjalan mendaki seperti ini, kita harus ingat ada sampah yang harus kita bawa turun, seperti itu. Contoh kecil ya. TC ini kita udah adakan beberapa kali. Memang TC ini dibikin dari tahun 2018 itu kita bikin sebenarnya buat tidak diwajibkan khusus pemakai Konsina, tetapi umum. Yang kita mau menularkan adalah bagaimana mendaki gunung, karena lebih banyak gunung ya, lebih bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya tuh artinya bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada teman, dan juga kepada alam atau lingkungan. Nah itu kemarin di sini juga ada beberapa kali yang sudah pernah ikut gitu ya. Terima kasih juga karena mempercayakan kepada Konsina. Nah memang kita setiap kegiatan nggak narik orang terlalu massal, terlalu banyak, tetapi diharapkan apa yang kita dapat sama-sama itu bisa kita sharing semuanya ke teman-teman kita begitu mendaki gitu. Kalau ternyata hari itu temperaturnya nggak terlalu dingin ya tinggal dibuka gitu. Tapi kita udah siap yang paling terburuk. Nah itu yang sering teman-teman salah pahami gitu loh. Hari ini dia naik cuman pakai sleeping bag tipis aman, tiba-tiba tahun depan dia naik lagi pakai sleeping bag yang sama, ternyata cuacanya berubah gitu. Ya memang gunung begitu, di atas ketinggian akan seperti itu. Menyesuaikan diri dengan alam gitu ya. Itu nanti masalah sampah apa segala macam, dan semuanya besok kita saling ini bersama-sama. Tapi kalau saya sendiri bukan berarti saya sudah sangat expert pengalaman, enggak juga. Sampai sekarang juga saya masih belajar, masih bersama-sama. Karena yang itu tadi saya bilang, setiap saya naik gunung pasti ada pengalaman baru, ada hal-hal baru yang selalu menjadi interest ya buat saya sendiri. Sehingga sampai sekarang ya naik gunung bagi saya masih suatu kenikmatan. Mungkin saya perkenalkan diri dulu. Tadi mungkin sudah dikenalkan, nama saya memang Taufikur Rahman, biasa dipanggil Pak Taufik atau Pak Opik. Kebetulan saat ini menjadi kepala resort di Sembalun. Saya sempat tugas itu memang domisilinya dan tugasnya itu di jalur pendakian. Pertama penempatan tugas saya di Senaru tahun 2018 sampai dengan 2003, kemudian pindah ke Sembalun lagi di pintu pendakian juga. Jadi domisilinya di pintu pendakian. Jadi sangat paham betul bagaimana mendaki itu. Tentu dengan mendaki ini, dengan pengalaman-pengalaman itu melihat walaupun dengan melihat pengalaman orang lain juga. Jadi memang perlu kehati-hatian. Kerjasama tim, kemudian yang paling penting itu adalah juga melihat timnya itu bukan yang kuat tapi yang lemah, sehingga keutamaan dalam pendakian itu adalah keselamatan. Jadi mungkin selamat itu bukan pada saat mendakinya saja, tetapi selamat yang paling penting itu adalah selamat sampai di tempat tinggal, kembali ke rumah betul. Jadi Taman Nasional Gunung Rinjani ini sebagai salah satu kawasan konservasi, kami memiliki 6 pintu pendakian.
6 pintu pendakian itu diantaranya di jalur utara itu ada Sembalun, Senaru, dan Torean. Kemudian di jalur selatan ada Aikberi, Tete Batu, dan Timbenu. Total kuota kami juga di dalam regulasi pendakian itu, kami di Taman Nasional Gunung Rinjani ada 3 SOP. Yang pertama SOP pendakian, kemudian SOP penanganan sampah, dan yang ketiga itu adalah SOP pencarian dan penyelamatan. Tidak mungkin Rinjani itu bisa indah kalau hanya dari pengelola saja, tentu harus bareng-bareng, ya bekerjasama, kolaboratif, seperti semboyannya Pak Dedi waktu itu, Rinjaninte, jadi beliau yang tagline-nya Taman Nasional Gunung Rinjani itu ada namanya Rinjaninte, Rinjani kita. Jadi kita memiliki Rinjani itu ada rasa kebersamaan. Jadi bukan hanya kami sebagai pengelola, tapi memang pendaki, pengunjung, pelaku usaha. Jadi kami mungkin itu harapannya dalam program ini pendakiannya CRTC Pak. CRTC. Semoga berjalan lancar. Kemudian tadi juga Mas Agam itu nodong-nodong ke rumah udah cerita katanya, oh, ada kegiatan penanaman katanya. Oh bagus itu kalau ada penanaman, kami juga akan sangat mendukung, dengan harapan juga bisa menularkan ke yang lain. Mungkin kalau pertanyaannya kurang ini, mohon maaf. Itu tuh untuk secara peraturannya wadahnya itu saklek di box atau enggak Pak? Karena kalau kita bicara misalnya ya, yang seminim yang saya tahu kalau naik gunung itu kan kita bicara manajemen packing seefisien gitu Pak. Ya. Sementara kan kalau box akan makan space banyak gitu kan. Kalau tadi ngambil contoh mie Indomie goreng misalnya, kalau kita bawa 3 bungkus terus dibuka semua tapi dimasukin dalam satu plastik, wadahnya berupa plastik gitu misalnya. Nah, itu masih diizinin atau memang harus box gitu Pak? Tetap nggak boleh ya? Harus berfungsi untuk digunakan kembali, sehingga kalaupun dibuang kan sayang itu prinsipnya. Tapi kalau dalam bentuk plastik memang itu sudah tidak boleh lagi, karena ya itu akan kalau plastiknya mahal mungkin ya bagus, barangnya bagus, nggak mungkin dibuang, itu mungkin menjadi poinnya di situ gitu. Tapi kalau plastiknya itu akan tidak ada nilainya dan berpotensi untuk dibuang, nah itu yang kami hindari. Saja bahwa tidak boleh ada satu sampah pun, even cubitan Indomie, cubitan yang kecil tuh nggak boleh dibuang. Terus rokok, walaupun tinggal busanya doang, disedot terus sampai habis, tinggal setitik, lebih baik ditelan lah daripada dibuang. Terus ya pokoknya tidak boleh benar-benar ngebuang setitik pun sampah. Dan nanti ketika kita camp nih buat supaya teman-teman juga tahu, kalau biasa kita setelah camp, sebelum kita camp kita bersihin, tapi ini kan kalau besok kan porter dulu ya. Nah nanti ketika kita berangkat, area sekitar kita tuh harus bersih sama sekali. Biasanya kita bersihin hanya tinggal tanah, batu, dan rumput gitu. Kita kalau bersih benar bersih sekali, clean. Jadi teman-teman tuh nanti akan mempengaruhi teman pendaki yang lain. Begitu dia lihat, kok di tempat ini bersih banget ya, enak ya, sehingga dia akan terinspirasi juga. Kalau dia ninggalin area campnya, akan dia bersihkan, karena itu kan tempat tidur kita biasa kalau kita tinggalkan harus kita rapin lagi. Nah ini salah satu yang saya harapkan bisa menular ke teman-teman pendaki semua dan membantu bapak-bapak kita di Taman Nasional agar lebih sih. Sampai ngeluarin jurus begini kan Taman Nasional berartinya udah pusing ya Pak, ngurusin sampahnya tuh udah pusing, jadi semua jurus sudah keluar. Jadi kita nggak bisa ngapa-ngapain, tinggal nurutin aja. Di sebuah desa di Lombok, masyarakat Sasak melaksanakan upacara adat Sembek Seletek untuk menolak bala dan mengusir roh jahat. Upacara ini dilakukan dengan menyiapkan sesajen seperti nasi, ayam, dan kue tradisional yang dipimpin oleh tokoh adat yang membacakan mantra dalam bahasa Sasak. Sesajen yang telah diberkati kemudian dilepaskan ke alam, laut, sungai, atau hutan sebagai simbol pengusiran energi negatif. Ritual ini tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga mempererat hubungan sosial dan menghormati alam sebagai bagian dari kehidupan.
Dulu namanya RMT, masih ada juga di media. Ya, dulu RMT itu Rinjani Medical Team. Cuman itu sudah dijadikan inovasi dokter teladan daerah terpencil, itu masuk ke program pemerintah. Itu tahun 2015. Nah, diubah jadi EMHC sekarang, Edelweiss Medical Health Center. Ya, hanya di Rinjani, di seluruh jalur dan di seluruh kawasan Taman Nasional, baik kolam-kolam renangnya yang di pinggir kota itu juga, ya seluruhnya. Maaf Pak, patah tulang. Nah, itu kita harus punya nggak sih pengetahuan ke situ? Ada namanya PHD. Nah, itu Bapak boleh jelaskan. Itu yang dasar banget tuh harus tahu. Kalau kita lihat kejadian seperti itu, kita harus cepat identifikasi dulu ya, masalahnya di mana, sakitnya di mana ya. Terus dilihat kondisi pasiennya gimana. Sudah amankah tempatnya, lingkungannya, sudah amankah ada posisi pasien. Kita pun kalau mau menolong harus mengamankan diri kita sendiri dulu ya, jangan ujuk-ujuk lihat orang itu tapi kita masih tidak aman posisinya, langsung menolong bisa jadi korbannya nambah jadi dua jadinya ya. Untuk patah tulang sebenarnya ada yang dua patah tulang itu, ada yang terbuka sama yang tertutup ya. Kalau yang tertutup itu yang biasanya tidak ada luka. Gitu ya, patah Pak? cuma cekrek gitu di dalamnya. Gitu ya. Kalau yang itu sebenarnya penanganannya juga enak sebenarnya. Tergantung patahnya di mana. Yang paling bahaya kalau patah tertutup itu di paha. Pagi hari kedua, langkah kaki mulai menyatu dengan tanah Rinjani. Setiap pos yang dilalui bukan hanya tentang jarak, tapi tentang cerita, semangat, dan kerjasama. Kami menanam pohon bukan hanya sebagai simbol cinta pada alam, tapi juga komitmen menjaga warisan gunung ini. Malam hari kami disambut langit bertabur bintang di Pelawangan Sembalun. Sebuah hadiah atas usaha hari itu. Hari ketiga adalah titik puncak. Subuh yang dingin, langkah yang berat, dan napas yang pendek. Semua terbayar ketika mentari menyapa di ketinggian puncak Rinjani. Kami berdiri di atas awan, diiringi haru dan bangga. Konsinar Rinjani Expedition! Konsiners, ini tempat camping kita semalam dan sekarang waktunya kita bersih-bersih. Kebetulan sudah dibersihkan ya, Beb ya? Nah, baru aja kita selesai semua tim saling membantu ya, dan sekarang areanya udah bersih banget. Sekarang bisa dilihat di Pelawangan 1. Oke. Bisa dilihat. Jadi harapannya semoga virus kebaikan ini bisa menular ya untuk yang lainnya juga. Jadi setelah kita camping harus dibersihkan ya, Beb ya? Jadi seperti itu. Sudah kita kasih tag tanggal 10 April 2005, mohon jaga terus kebersihannya dan semoga tetap lestari.
Konsina! Lalu perjalanan berlanjut menuruni jalur curam menuju Danau Sagara Anak. Tempat kami melepas lelah berendam di air hangat alami dan merenungkan perjalanan yang luar biasa. Ikan cupang, saatnya kita makan siang. Hutan, bebatuan, dan medan menantang menjadi teman sepanjang jalan. Tapi setiap tantangan disambut senyuman dan tawa kebersamaan. Dan akhirnya hari kelima, kami kembali menuruni jalur Torean. Dan terutama Pak Disen dan teman-teman dari konsinya yang luar biasa Bapak untuk acara ini. Jujur yang Rinjani ini memang trip yang paling luar biasa, komprehensif sekali ya, dari mulai perencanaannya Pak oleh Kak Berry ini dan tim. Kemudian ya kenapa saya ikut dengan tripnya konsinya, bukan karena Rinjaninya. Kemudian ada temanya juga kan, apa ini maksudnya safe and fun begitu kan. Jadi saya merasa kalau saya ikut trip konsinya ke Rinjani atau kemanapun, pasti saya akan terlindungi dan merasa nyaman. Nah ini yang membuat saya dan saya juga surprise ya bahwa ownernya konsinya ada di acara ini begitu. Berarti ini satu perhatian luar biasa dari Bapak dan ternyata teman-teman dari konsinya juga sangat profesional Pak. Karena misalnya Kak, bahwa perjalanan kami ini semua sangat terlindungi ya dengan komponen yang sangat lengkap dari perencanaan tim konsinya. Dan juga Pak Agam luar biasa Pak. Pak Agam dan teman-teman porter begitu ya, saya merasa bukan porternya yang di sini, tapi lebih kepada rasa persahabatan dan kerelaan untuk membantu begitu, tanpa diminta pasti langsung menyodorkan tangannya untuk membantu. Dan ini yang membuat kami semua juga, saya pribadi, bahwa ini bukan hanya unsur uang gitu. Terus Mbak Dinar jelas. Enggak, kalau Mbak Dinar itu gini, ilmunya Mbak Dinar itu tak pakai bener-bener Pak. Self supportnya itu, jadi intinya Mbak Dinar itu kan waktu di Argopuro walaupun udah difasilitasi sama Konsina, tapi dia tetap bawa trapten sendiri, bawa bekal logistik sendiri. Jadi intinya itu walaupun kita udah disediain, tapi kita harus antisipasi untuk kita sendiri gitu. Jadi
itu tak pakai ke aku setiap pendakian kemanapun, aku harus self support gitu Pak. Harus dong, bagi sambal pecaknya itu. Saya sangat senang lah bisa ketemu teman-teman baru, ketemu Raja tuh yang Raja Gelonggongan. Lanjutkan kegiatan seperti ini, menurut saya kegiatannya sangat bagus. Mungkin saya bisa, tapi mohon maaf, kayaknya saya agak merepotkan karena selalu tertinggal gitu. Tapi saya juga bersyukur dan berterima kasih sama tim supportnya untuk porternya. As simple as that lah gitu ya pasti ini. Tapi begitu aku ikutan, ya Allah, yang bayar ini bukan gue loh ya, tapi Sang Pencipta, kebaikan semua teman-teman Konsina. Aku juga 2 kali ngalamin kegagalan, termasuk yang waktu udah di Kardela udah nggak bisa lagi, itu betul-betul kebetulan aku kena asam lambung ya, jadi aku muntah, lemes. Akhirnya aku ingat pesannya Mas Agam, betul jam 8 sudah turun pas aku lihat sunrise. Selalu safety dan segala macam, dan memang sebenarnya kita bukan open trip sebenarnya gitu, bentuknya kita nih bukan seperti open trip, tapi kita mengajak semua teman-teman untuk mengenal alam sih sebenarnya gitu. Prak lain juga kita bikin acara seperti itu. Oh, jadi nggak harus Konsina, nggak harus, karena yang kita ajarkan bukan bagaimana membeli produk, tetapi kita ajarkan bagaimana mengenal alam. Nah, mengenal alam ini bagaimana safety-nya, terus bagaimana cara menjalaninya seperti ini artinya. Makanya kemarin kita bikin ininya, kenapa dibilang expedition itu artinya perencanaan. Kelasnya ekspedisi, ini kita kelasnya ekspedisi.